Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Setinggi langit, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan bersabar kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Solawat dan salam limpah terlantur kepada Nabi Muhammad, Nabi yang masyhur. Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi penghulu segala umat, pembawa rahmat dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Degradasi Moral Remaja Indonesia. Indonesia bukan hanya dikenal dengan negara yang sangat indah, namun juga dikenal dengan negara yang sangat ramah dan bermoral. Namun, tawuran pelajar, bullying, kasus perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual, pembunuhan, kasus mutilasi, dan lain sebagainya yang terjadi saat ini membuat semua anggapan itu menjadi sirna seketika. Memang tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan pasti ada problematika. Namun hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami degradasi moral. Degradasi moral yang terjadi pada bangsa ini melanda berbagai lini masyarakat. Salah satunya pada sektor remaja. Padahal generasi muda adalah generasi yang sangat berperan penting bagi perkembangan bangsa. Karena di pundaknya lah nasib suatu bangsa digantungkan. Para pepatah mengatakan, inna fi yaddi syuban amra ummah wa fi aqdamiha hayata. Namun pada kenyataannya banyak sekali para remaja-remaja generasi muda yang bersikap amoral dan jauh dari apa yang telah diharapkan para pendiri suatu bangsa. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, degradasi berarti kemunduran, kemerosotan, atau penurunan suatu hal. Sedangkan moral yaitu adalah akhlak atau budi pekerti seseorang. Jika kita interpretasikan di antara keduanya, degradasi moral berarti kemunduran suatu akhlak atau budi pekerti seseorang. Menurut Likona, ada 10 gejala penurunan suatu moral yang perlu diperhatikan agar dapat berubah menjadi yang lebih baik. 4 diantaranya yang sering kita jumpai yaitu adalah kekerasan dan tindakan anarki, tawuran pelajar, penyimpangan seksual, penyalahgunaan narkoba. Penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser di Indonesia melalui alat kontrasepsi Durex, 500 remaja di 5 kota besar Indonesia menemukan bahwa 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Selain daripada itu, 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18-20 tahun. Selain daripada itu, para peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah. Sedangkan remaja korban narkoba mencapai 1,1 juta atau sekitar 3,9%. Padahal data tersebut diambil pada tahun 2008 dengan pengambilan sampel di 33 provinsi di Indonesia. Data pengolahan Pusat Gangguan Sosial DKI Jakarta mengatakan bahwa pelajar SD, SMP, SMA yang terlibat kasus tawuran mencapai 0,08% atau sekitar 1.318 siswa dengan total 1.647.835 siswa DKI Jakarta. Tidak sampai situ saja, bahkan 26 siswa lainnya meninggal akibat kejadian tersebut. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali para remaja-remaja, siswa-siswi yang berani menentang seorang guru sampai menganiayanya. Sungguh tidak ada rasa hormat dan etika yang tertanam pada diri siswa tersebut.
Tentunya ada aspek yang melatar belakangi maraknya degradasi moral yang terjadi pada generasi muda saat ini. Ada 2 poin penting yang dirasa cukup untuk berperan dalam hal tersebut, yaitu keluarga atau orang tua dan lingkungan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Keluarga dinilai sebagai faktor yang sangat dominan bagi perkembangan seorang siswa, karena sebagai madrasah pertama bagi seorang remaja. Namun pada kenyataannya banyak sekali para orang tua yang kurang paham dengan perannya tersebut. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun." Yang artinya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian aspek selanjutnya yaitu adalah lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dianggap berperan penting bagi pendidikan moral siswanya. Sekolah merupakan lingkungan sekunder yang secara sistematis mengajarkan, membimbing, melatih seorang siswa agar dapat berpotensi. Namun, kondisi dunia saat ini dirasa kurang mampu untuk mengembangkan moral seorang siswa tersebut. Degradasi moral pada remaja kali ini dapat diperbaiki apabila kedua lini tersebut dapat berperan dengan baik dan penuh kesadaran akan mengajarkan moral kepada siswanya. Alangkah lebih baiknya jika kedua lini tersebut dapat berkolaborasi, bekerja sama untuk membentuk moral seorang siswa yang berakhlak mulia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur maqala wala tahdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan janganlah lihat siapa yang berbicara. Nun wal qalami wa ma yasdurun fastabiul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.